Geger, drama lama nampaknya kembali membara. Setelah sekian lama adem ayem, perseteruan Ahmad Dhani dan Maya Estianty kembali menggelegar. Kali ini, Dhani mengunggah video kompilasi gibah dan fitnah Maya Estianty di kanal YouTube miliknya. Lantas, apa sebenarnya isi video tersebut hingga luka lama kembali dikoyak setelah 16 tahun berlalu? Bak petir di siang bolong. Ahmad Dhani tiba-tiba membagikan video kontroversi yang mengejutkan publik. Dalam video berdurasi 24 menit, Dhani menampilkan cuplikan-cuplikan wawancara Maya di berbagai podcast yang dianggap sebagai bentuk fitnah terhadap dirinya dan Mulan Jameela. Salah satunya saat Maya berbincang dengan Andhika Pratama dan Usi pada tahun 2021 silam. Hingga perbincangan Maya dengan Boy William soal Mulan yang dianggap profesional sebagai rekan kerja namun tidak baik secara personal. Dhani mengaku video itu dibuat demi membela harga diri istrinya, Mulan Jameela, dan dua anaknya, Safea Ahmad dan Muhammad Ali yang kerap dibully netizen. Namun, alih-alih mendapat simpati, netizen justru merasa geram dan mengecam atas unggahan Dhani tersebut. Banyak yang menilai Dhani belum bisa move on, bahkan sampai menyebutnya sebagai NPD alias gangguan kepribadian narsistik. Sementara sebagian lain menilai bahwa yang dilakukan Maya hanya mengutarakan pengalaman hidupnya. Untuk marah-marah seperti apa enggak, tapi saya cukup tahu dan ya sudah milih dengan mundur. Ketika saya tak bilang sama si Mulan bahwa kamu mau nggak meninggalkan keluarga saya dan meninggalkan Ratu, ternyata begitu dia meninggalkan Ratu tetap kembali lagi dengan itu, ya sudahlah, bilang balik aja ke Mas Dhani gitu ya, Mas Dhani balik aja Mbak Maya gitu. Kenapa nggak dia omongan itu dari tahun 2005 gitu loh, dari zaman dia selingkuh. Ya, publik seolah tak ingin menolak lupa dengan kisah perceraian dua musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty yang cukup menghebohkan di tahun 2008 silam. Jika menelisik lagi ke belakang, Dhani dan Maya pernah jadi pasangan paling ikonik di dunia musik tanah air. Dhani berhasil mencapai kesuksesan dengan Dewa 19, sedangkan Maya debut dengan Ratu. Mereka juga dikaruniai 3 anak dengan paras rupawan, Al, El, dan Dul. Tapi semua itu hancur setelah Maya mengetahui bahwa Dhani berselingkuh dengan Mulan, rekan duetnya sendiri. Maya pun menggugat cerai dan Ratu dibubarkan. Ratu akan dibubarkan. Sakit banget ini. Atas alasan apa itu dibubarkan? Tapi ya kalau memang kejadiannya harus kayak gitu, mau digimanain, Mbak? Aku kan bukan orang yang berkehendak, ada Tuhan, kita nggak boleh mendahului Tuhan. Ya pokoknya gini, di tahun 2007 itu kalau nggak Ratu yang buyar, Dhani Maya yang buyar, itu sudah pasti. Ini artinya Maya aktivitasnya kan banyak banget sehingga kalau misalnya dihitung absensinya Maya udah jauh sangat tidak relevan untuk sebagai seorang ibu rumah tangga dan si ibu seorang anak gitu ya. Ironisnya nih guys, Maya sendirilah yang menemukan Mulan dan mengangkatnya sebagai musisi besar tanah air. Bahkan, Mulan merasa sangat senang dan bangga ketika dirinya dipercaya bergabung bersama Ratu. Semua ini adalah surprise dan kebanggaan buat saya. Sekaligus beban berat buat saya. Buat saya, nama Ratu itu udah berat, udah bagus. Sekarang saya istilahnya oleh Maya dijadiin sebagai partner dia di Ratu, itu udah bangga banget. Ya kita harus cukup ngerti dengan peraturan itu. Yang penting sama-sama fair aja. Yang penting saling mengerti aja. Kita bermain musik, kita fun, kita senang, kita diterima, lagu kita dinyanyikan, kita dapat job-jobnya banyak, itu udah senang sekali.
Setelah bercerai, Maya bahkan sempat mengalami tekanan psikis berat. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan akses ke anak-anaknya. Bahkan harus menjalani terapi ke psikiater karena tak bisa menangis. Di sisi lain nih guys, Dani melanjutkan hidupnya bersama Mulan yang kini jadi istri resminya. Kabarnya Maya masih menjalani terapi di psikiater ya? Iya, psikiater. Nah, sebenarnya apa sih? Kenapa sampai harus memilih psikiater? Karena waktu itu saking aku stres. Karena memang harus berpisah dengan 3 orang anak atau bagaimana? Waktu itu aku benar-benar sakit banget, yang sakit karena segala macam, misalnya aku dari awal, dari mulai ada pengkhianatan, ya, kemudian ada Ratu dibubarin, dimana itu pekerjaan saya ya kan. Terus kemudian ada baju saya dihilangin, sepatu saya dihilangin, kemudian mobil juga hilang, kemudian studio saya dibongkar-bongkarin ya kan. Aku harus sampai pintu digembokin, sampai aku harus lompat pagar segala macam. Terus kemudian anak-anak juga sempat dihilangin dan segala macam. Jadi dan aku nggak mungkin sebagai manusia biasa aku tidak stres ya kan. Makanya pada akhirnya aku sempat melapor ke polisi bahwa aku mengalami kekerasan psikis. Dan buat aku kemudian aku harus ke psikiater karena aku sendiri sudah nggak bisa nangis. Jadi ada sesuatu hal yang dimana itu hal itu sebenarnya menyakitkan. Aku tuh beneran, ini kenapa nih? Kenapa sih nangis kayak gini doang gitu loh? Padahal semua orang lain nangis gitu. Sebenarnya aku cuma diam dan nggak bisa nangis gitu loh. Dan itu berapa lama sampai pada akhirnya aku di hipnoterapi untuk bisa mengeluarkan Rilis itu ya? rilis itu. Dan pada akhirnya sekarang kalau ada dikit apa tadi bisa terharu sekarang. Kalau dulu nggak bisa sama sekali. Kini, 16 tahun berlalu, luka lama kembali dikoyak. Video kompilasi yang diunggah Dani seolah membuka kembali cerita kelam yang nyaris ditutup rapat. Namun begitu, belum ada tanggapan apapun dari Maya sampai saat ini. Yang pasti, ketika luka lama belum benar-benar sembuh, masa lalu pun kembali jadi panggung utama. Dan seperti biasa, publik akan selalu jadi penonton setianya.